Tadi Pak Ripa berangkat jam berapa di rumah? Saya berangkat dari rumah itu Pak kurang lebih pukul 11. 11. Sampai jam ini berapa? Tadi nyampe ke sini kurang lebih 11 lewat 25. Jadi gini Pak, tadi itu di perjalanan itu tadi saya kena kendala. Yang pertama ada nenek-nenek nyebrang. Terus? Yang kedua kendalanya ada polisi Pak. Jadi saya takut sama polisi karena saya nggak pakai helm. Polisi di mana? Polisi itu di situ. Yang Di mana? pos, di posko. Posko mana? Posko itu yang Cirendang itu loh. Posko yang Cirendang itu. Padahal mungkin saya ada sedikit pertanyaan Pak. Yap. Tentang terkait acara yang kita selenggarakan itu untuk tujuan positifnya itu mungkin Pak Daru bisa menjelaskan lebih rinci Pak. Kami siap mendengarkan. Silakan Pak. Ya. Tujuan kita diadakan acara di luar seperti ini itu kita menyatukan emosional dan arti kita tuh jadi tahu karakter orang teman-teman kita seperti apa, karena di kerjaan kita lihat karakter orang terbatas dengan aturan perusahaan, aturan dari yang kita naungi lah MAP. Tapi ketika di luar kita itu kelihatan gitu karakternya tuh kebuka gitu, jadi kita bisa mengikuti, mengimbangi agar kemudian tidak ada sedikit salah paham atau sedikit baper ketika bercanda. Jadi saling melengkapi dan mati, oh sini mah sifatnya seperti ini, udah tahu biarin, maklumin aja seperti itu. Terima kasih Pak Dandru untuk penjelasannya, dan saya sangat senang bersyukur bisa berkumpul bersama rekan-rekan meskipun personilnya ada yang kurang, tapi untuk kedepannya mungkin kita bisa susun rencana lagi untuk di kemudian hari bisa berkumpul bersama beliau yang gak hadir, Mr. Balok. So tergantung stok terakhir Pak. Iya. Oke, mungkin terima kasih untuk Pak Datu. Mungkin dilanjut ke Bapak tuan rumah yang udah kerepotan sama rekan-rekan. Bener. Silakan Bapak bersama. Saya nggak biasa cari muka Pak. Biasanya cari duit ya Pak. Biasanya cari duit. Oh iya. Oke Pak Peli, terima kasih banyak ya, kita itu udah kedatangan kesini gitu. Pengarah repot nyari yuh dengan keadaan yang pabalatak seperti ini. Terus rencana juga kacau gara-gara ini dua biang kerok. Di luar pengetahuan kita saat memanjatkan puji, berdoa lah, bermunajat, tapi malah dikacaukan oleh tengkorak yang asem ini. Tetap dimaklumi. Iya, siapa Peli mungkin bisa memberikan komentarnya. Singkat saja Pak, tentang kehadiran para rekan-rekan kesini ke rumah Pak Peli. Tepatnya di Desa Cigendong ya Pak? Oh, Cihare. Oke, siap Pak, silakan Pak. Iya. Iya. Udah diam. Intinya sih tetap terima kasih banyak bisa silaturahmi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang lain gak ada yang bener ya, jadi semuanya itu kayak semacam kalau udah jam segini udah kerasa semua. Jadi gak ada yang waras karena di sini yang astagfirullah. Jadi di Desa Cigendong ini alhamdulillah suasananya siap. Oke, di Desa Ciherendong ini terlihat suasananya panas ya. Tadi berdoa itu mungkin ada hal yang tidak baik dan tidak layak untuk dicontoh. Semoga adegan ini dilakukan oleh profesional. Biang keroknya yang ini nih, biang kerok emang. Namanya juga kan Idin ya. Kalau misalkan menurut ramalan Ki Gendang Pamungkas, Idin ya. Idin itu kan ada kata ID di depan kata Idin. Ya. ID artinya mungkin tanda pengenal. Ya kalau misalkan in itu artinya masuk, jadi tanda pengenal untuk masuk, berarti namanya si visitor. Kalau misalkan Dede, kalau dari namanya Dede, nah biasanya kalau Dede itu kan diambil dari kata depannya De dan akhirnya juga Dede belah. Jadi Anda itu kalau misalkan menurut ramalan Dokter Boyke Pamungkas, mata keranjang Pak. Anda rumawas nggak mata keranjang? Nggak, benar. Sebentar, ini kan muternya ke sini ya. Saya dilewat dulu. Nah, langsung aja ke Pak Dandru ya. Dandru Peri itu kan namanya Peri ya. Kalau misalkan P itu menurut ramalan Ki Gendang Pamungkas kan pelajaran. Nah, kalau misalkan Ri itu berarti pelajaran bukan.
Jangan dipotong dulu. Tapi duduk siap, duduk siap, duduk siap. Kamu jangan ketawa mulu kamu. Jadi kalau misalkan P itu kan pelajaran, RI itu artinya materi. Jadi secara tidak langsung dari nama juga kita udah mengambil kesimpulan bahwa dia itu kaya akan pengalaman dan intelektualnya itu tidak diragukan lagi, dahsyat. Nah, jadi kalau misalkan dari sini berarti kan ke Pak Peli. Mohon izin Pak Peli. Kira ngomong kenaing loh. Jadi untuk langsung aja ke Pak Peli. Karena mungkin, mohon maaf ya Pak, ini kan menurut primbonnya Pak, boleh percaya boleh tidak. Kalau menurut ramalan Ki Erot Pamungkas, Peli kalau P itu mungkin pelumas, kalau Li itu mungkin licin. Jadi ini Bos Oli bengkel. Nah, karena kalau misalkan saya cuma membahas tentang nama-nama semua tidak adil kalau misalkan saya juga tidak bahas. Jadi saya juga akan mengupas tentang nama saya. Ya nanti dari saya ke Pak Sukari, sabar dong Pak. Terakhir, tenang, dulu pasti bakal kebagian. Jadi kalau misalkan untuk nama saya kan Ripa ya. Nah biasanya Pak Dede itu manggil saya Ripa Rafael. Ripa Rafael Maitimo, kadang siapa gitu. Saya sama sekali tidak suka dengan Rafael Maitimo. Saya tidak ngefans sama Rafael Maitimo karena saya lebih sukanya dengan David Silva, Kun Aguero, Luca Toni meskipun udah pada pensiun. Jadi kalau misalkan untuk plesetan dari Pak Peli itu nama saya kan suka sering dibilang kan Bapak Rapia ya. Ya betul. Jadi simbolis filosofi dari nama saya adalah Bapak Rapia, artinya kan tali ya Pak. Ya. Betul sekali karena tali itu adalah senjata saya yang sering saya gunakan ketika beraktivitas sehari-hari. Seperti contohnya benang sol ngejahit sendal sepatu. Jadi itu dari nama aja udah terlacak semua gitu. Nah kalau misalkan yang terakhir mungkin ke Pak Sukari. Tadi kan Pak Dadut ingin bahas Pak Sukari ya. Mohon maaf sekali lagi Pak Sukari ya, kalau misalkan Pak Sukari itu dilihatnya itu sangat penyayang, tapi bukan penyayang ke manusia ya Pak, penyayang makanan. Jadi Pak Sukari tidak pernah menyisakan sedikit pun makanan tiap makan itu. Karena dari namanya ya Sukari. Ini namanya kan Sukari, yang artinya adalah suuk dan teri. Jadi Bapak itu sangat sekali penyayang makanan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Hampura. Oke, kita hitung mundur ya. Pas udah saya hitung mundur langsung ketawa bareng 3, 2, 1.